Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, yang berkah ini, ya, perdana di bulan Ramadan pada waktu asar, setelah asar, menjelang ba'da asar, menjelang maghrib, ya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pencari surga, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, ya, sehat lahir, sehat batin, ya, dan berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam menjalankan risalahnya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini? Masih dalam kondisi sehat? Masih beriman? Ya, masih sehat, masih beriman, ya. Rasanya memang cukup berat, ya. Seperti mau menanjak ke gunung untuk melangkahkan kaki, ya, untuk thalabul ilmi, ya. Padahal orang-orang yang dalam hadis katakan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka dia ada menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih istiqomah untuk mencari, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala lewat yaitu kajian Al-Qur'an, tahsin, ya, mudah-mudahan harapan kita, tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dan diberikan kelapangan hati kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sore ini tetap ya harus murojaah di surat Al-Qadar, ya. Pas diawali perdana saum, pas di surat Al-Qadar, ya. Halaman 598. Sudah semuanya? Siap. Ya, yang 5 ayat Al-Qadar tentang Lailatul Qadar, ya. Ya, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
qadr. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan murojaah. Alhamdulillah bertepatan dengan surat Al-Qadar, ya, tentang Lailatul Qadar yang tekanannya di sini adalah surat ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfisah, ya, bahwa malam kemuliaan apabila kita melaksanakan sholat, ya, di malam Lailatul Qadar adalah mendapatkan 1000 bulan pahala. Subhanallah, ya, itu karena juga ditafsirkan surat Ad-Dukhan juga Lailatul Mubarakah, jadi malam yang penuh berkah, itu ya malam Lailatul Qadar, ya. Jadi pahala satu malam mendapatkan 1000 bulan atau 83,3 tahun, ya. Ya, artinya ya mudah-mudahan yang berkualitas di dalam melaksanakan sholat Lailatul Qadar, ya itu. Ya, untuk awal perdana di Ramadan ini ada yang request, yaitu surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah. Jadi kita untuk pembahasannya dari surat Al-Fatihah, ya, yang masih di pembahasan materi tentang sifat huruf, ya. Yang pertama adalah tentang al-hamz yang antonimnya dengan al-jahr, ya itu. Jadi al-hamz, ya, yang telah disampaikan tentang huruf ta, karena huruf al-hamz itu ada 10, ya, itu. Kalau disingkat fahod, jadi fahahu sahsun sakat, jadi itu singkatannya, ya. Ada huruf ta, sa, ya, yang telah disampaikan, ya. Ha, ada fa, ya, ka, ha, kho, ha, ya. Nah, yang ketiga, ya, ini ada huruf ha, ya, di al-hamz, artinya samar secara bahasa serta istilah pengucapan yang disertai dengan nafas. Jadi ada nafas, ada desis, ya. Kebetulan huruf H ini ada kaitan dengan surat Al-Fatihah yang pertama, ya, itu. Nah, di surat Al-Fatihah yang ada awal huruf H, ya, ini masuk juga huruf al-hamsu, artinya al-hamas, ya, itu. Jadi huruf-huruf yang mengeluarkan napas, ya. Ya. Kita diawali dengan, ya, awal bismillah, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ayat yang kedua surat Al-Fatihah Alhamdu ya. Kita bahas di ayat yang kedua Al-Fatihah ini Alhamdu. Jangan sampai ada huruf-huruf yang mantul ya. Kenapa dia mantul? Karena pada saat mengucapkan huruf dia terlepas lidahnya. Jadi jadi agar tidak terjadi pantulan huruf, maka huruf yang dibaca masuk kepada huruf berikutnya, jangan sampai lidah itu terlepas. Jangan lepas itu. Setiap tahan baru lepas, baru pas mengucapkan huruf berikutnya. Nah gitu kalau ditahan jadi bukan jadi nah tahan lidahnya, jadi jangan lepas. Kalau lepas ya kol-kolah gitu, semuanya akan terkolah. Nah itu kan, jadi teknisnya adalah tahan ya, jadi lepas pas masuk kepada huruf berikutnya itu. Jangan sampai tuh nah jadi tahan jadi tahan lidah, dilepas pas mau mengucapkan huruf alham dan jadi mantul ya. Ya. Alif lam qamariyah Nah ini masuk sifatul huruf di karena dia hurufnya huruf hams, huruf yang berdesis. Kalau secara makhraj bahwa ini adalah masuk kelompok al-halqu, artinya tenggorokan yang ada posisi di wastol halki, artinya tengah-tengah ya, semakhraj dengan ain, jadi ini perlu adanya satu energi ya, kekuatan bahwa di tengah, bukan alhamdulillah mah biasa aja gitu kan, karena alhamdulillah masuk ke ha besar. Kalau alhamdulillah agak taikkan ke atas, kalau di tengah-tengah alham tapi bersih ya, jangan alham. Ini harus terlatih ya. Ya jadi alham. Nah, jadi masuk kepada al-halqu, wastol halqi, tengah-tengah yang semakhraj dengan ain, ya itu hubah huhan hanihah naminal muhnimahihan hanihah. Nah, jadi latinnya situ ya, jadi ya, jadi nah, itu wastol halqi jadi ada energi yang kuat. Kalau alhamdulillah biasa ya itu masuk ke ha besar, ini yang khawatirkan ya, dan pengertian pun ya sangat berubah ya, dengan hak besar, hak kecil ya, dia hak yang bukan hak besar, hak kecil, hak yang ada di bawah ya, ha sama alif kan semakhrajnya aqsal halqi nah kalau ini mana ya alham, jadi wastol halqi di tengah-tengah
masuk kepada mim yang bersukun. Ini adalah izhar syafawi. Arti izhar adalah jelas, syafawi adalah bibir, jadi jelas di bibir, ya. Jangan sampai tertahan. Alhamdulillah, jangan sampai tertahan, ya. Itu bagaimana, ya, bagi orang yang dalam membaca selalu berpikir huruf-huruf berikutnya, kan pasti harus mikir alhamdulillah. Jadi lebih baik teknisnya adalah terputus saja. Kan terputus walaupun dia berhenti gitu kan. Nah, jangan sampai berpikir lillahi rabbil alamin. Izhar syafawi jelas, hamdu, ya, karena dal huruf lisan, ya. Alhamdulillahi, ya, lillahi, jangan sampai lillah, ya. Tuh. Jadi lafaz Allah sebelumnya adalah fathah atau dhammah adalah o. Jadi lillah, Allah, ballah, Rasulullah. Jadi rumusnya a u sama dengan plus o gitu kan, rumus. Jadi ada rumusnya a plus u sama dengan o. Kalau i sama dengan a. Jadi itu. Jadi kalau a sama u adalah tafhim tebal, jadi Allah, ballah, Rasulullah. Kalau ini tarkib, karena sebelumnya ada lafaz Allah, ini adalah kasroh. Alhamdulillah, ya, la mad tabi'i, jangan sampai panjang kelebihan, cukup dengan 2 ketukan. Lillahi, hi, nah, itu hi adalah huruf al-halqu yang aksol halki yang di bawah, ya. Aha, lillahi rabb, ra, ya, sudah ada takriran, ada getaran, ya. Ra adalah sifat yang paling banyak, ya, dia memiliki 7 sifat, nggak ada yang lain mah, paling maksimal 5 sampai 6 sifat, ya. Kalau ra banyak 7 sifat, ya. Ra yang terakhir adalah takrirnya, gitu kan. Ya, di samping juga ada infitah, ada jahar, ada ismat, ya. Yang takrir, ya. Jadi yang paling dominan adalah di takrirnya, ada getarannya, mengulangnya. Rabb, ya. Rabbil, nah, juga Rabbil, nah, itu kan jangan sampai alhamdulillahi rabbil, nah, makanya tahan tadi alhamdulillahi rabbil, nah, bil, jadi silihatnya satu-satu rabbil nah, ain tadi semaharus dengan ha, waqful halqi tengah-tengah, ha, a, rabbil alamin, la, ya, min, ya, itu adalah kasroh berhadapan sama iya, ya, awalnya mad tabi'i, gitu. Karena di akhir kalimat berubah hukumnya menjadi mad arid li sukun, mad panjang arid, baru sukun mati. Mana yang barunya adalah na-nya, karena na adalah tidak sukun, karena dia di akhir kalimat maka berubah menjadi sukun, maka disebut baru mati. Alhamdulillahi rabbil alamin, cukup dikasih
4 ketukan ya. Untuk di akhir kalimat cukup ya. Ada yang 6 boleh ya, tapi cukuplah dengan 4 ketukan juga cukup setiap mad alif disukun ya. Ya, diulang dari ayat yang kedua. Alhamdulillah. 1 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ar ya, itu masuk iklam samsiah. Ar-Rah ya, ha masuk ya. Ar-Rah ha tadi karena ha sama dengan alhamdu. Ar-Rah jadi tengah-tengah tenggorokan ya, tengah-tengah wasal halqi. Ar-Rah ha. Ar-Rahma ma panjang ya, atau mad alif kecil, fathah berdiri alif ya. Jadi fathah sama alif sebetulnya karena ya di alif Ar-Rahma panjang, ada alif, alifnya di atas huruf mim ya, fathah. Ar-Rahma tetap dua ketukan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, rahma, safatain. Nir ya, nir masuk ke ra, alif lam samsiah. Nur rahim ya, sama ya, haknya itu harus masuk ya ke tengah-tengah ya. Rahim, jadi him sama ya, bahwa kasrah berhadapan sama ya, mad tobi awalnya karena di akhir kalimat berubah menjadi mad arid li sukun. Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ya, 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim ya, jadi hai-nya masuk, jangan Ar-Rahmanir Rahim, bukan Rahim, Rahim. Jadi haknya ya muncul untuk membedakan hak yang ada di bawah dengan hak yang ada di atas. Jadi hal itu kan ada yang di bawah aqsal halqi, ada yang di tengah-tengah wastal halqi. Ha kalau di bawah ha, hak dada sana kalau dulu Maya dinas nah gitu kan, nanti di jadi ya. Nah ini adalah masih ha yang wastal halqi tengah. Ar-Rahmanir Rahim ya, 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim ya, itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. 1 2 3. Maliki Yaumiddin. Nah, ma panjang ya, karena mad tabi'i ya, ada mad alif kecil atau fathah berhadapan sama alif. Kan alifnya dipindahkan ke atas, maka dibuat alif kecil, ditetap mad tabi'i, fathah berdiri. Maliki. Nah, di sini ada huruf ka, masih juga kepada al-hamsu, al-hams ya. Sama dengan ha tadi, kalau ha sudah dominan dari awalnya adalah desis. Ya. Huruf ka ini ya, ka ya, kalau biasa kan hanya sidah saja ya. Hanya sidah saja, tertutup saja. Tapi sia ini memiliki sifat yang hamasnya. Ada sifat yang ada aliran napas, ada desis. Ka, ka, ki. Ka, ada ki.
Ya, agar sempurna. Jadi ya pengucapan ka ya ada hamasnya. Maliki, maliki. Ya, ki. Jadi ada ka, ada hamasnya. Karena dia kelompok huruf hamas yang 10. Ya, yang 10. Ini yang dua ini antara ta sama ka, ini yang jarang-jarang ya. Jarang-jarang memiliki sifat hamasnya ya secara bacaan. Nah, kita kalau sudah belajar tahsin ya, kita tahu bahwa huruf hamas itu adalah yang 10 ya. Ta, sa gitu kan, ha, kha, gitu. Fa ya, sa, sya, ha yaitu kan, ka juga masuk, itu adalah huruf-huruf hamas ya, itu. Dia si ka ini juga memiliki huruf syiddah juga ya, artinya huruf yang tertutup, ak. Nah, huruf ak ya. Tapi kalau disukun harus masuk ke syiddah dulu baru hamas ya, seperti yang di adzan, ak. Nah, Allahu akbar, Allahu ak. Nah, jangan Allahu ak langsung hamas ya, syiddahnya tidak masuk. Jadi ada syiddah dulu, ada hamasnya dulu. Allahu akbar, Allahu ak. Nah, ada tutup syiddah hamas, syiddah hamas ya, sempurnakan. Ya, maliki yau ya, yau harfulin ya, harfulin artinya huruf-huruf yang lembek, elastis, lunak. Yau yau, maliki yau, yau. Jadi waw bisa dibaca panjang kalau harokatnya itu bukan fathah tapi domah. Karena si waw ini harokatnya sebelumnya fathah, maka bukan menjadikan mad dia, tapi harfulin, huruf lin ya. Tapi kalau dia ada posisinya di akhir kalimat, berubah menjadi mad ya, itu berubah menjadi mad, madlin nantinya. Tapi karena di tengah-tengah kalimat, maka si waw di fathah ini menjadi harfulin, jadi huruf lin. Yau jadi elastis, yau maliki yaumin. Mid langsung masuk ke dal, alif lam samsiah, yaumin. Dal, din. Nah, din ya, huruf dal, ujung lidah bertemu sama gigi seri bagian atas, dal, ta, ko. Yaumin din, din panjang masih mad arid li sukun. Ya, panjang ya, cukup dengan 4 ketukan. Maliki yaumin din ya, bareng 1 2 3. Maliki yaumin din. Nah, ini ayat yang ke-4. Masuk ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alif ya. Alif adalah huruf al-halqu yang ada di bawah. A, I, H, A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, Ban, Ma, I.
ma'ian ania. Sana ya. A, ha, tenggorokan yang di bawah. A, i, iya. Nah, jangan lupa selalu al jaubnya itu masuk juga ya. Itu. Jadi jangan sampai masuk ke al khaisum. Al jaubnya ronganya a, i, u. Ya, a, i, u dimain di bawah simpannya. A, iya. Iya, ya panjang fathah ada alif. Iya, cukup dengan dua ketukan. Iya ka. Nah, ka tadi juga masuk kepada hamas juga ya. Sama ya tadi. Maliki iyyaka. Jadi ada desisnya, ada keluar napasnya ya. Ya, bukan gagayaan memang sekarang ya. Ada dulu mah enggak seperti itu, bukan ya, itu karena kita mengacu kepada perintah Allah ya, itu jadi sifat itu perintah Allah ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Itu surat 2 Al-Baqarah ayat 121 tentang belajar makhraj dan sifat. Ini jadi kalau kita belajar makhraj dari awal, perintahnya dari Allah lewat Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca langsung dengan perintahnya adalah sempurnakan huruf-hurufnya ya, sifatnya. Jadi apa kita untuk mengetahui sifat adalah agar keluar huruf yang kita baca sesuai dengan aslinya gitu. Jadi Al-Quran itu ada keasliannya, dijaga gitu. Jadi yang pengucapan yang mahrojnya belum tentu sifatnya benar. Nah, jadi keaslian harus dijaga. Itu perintahnya adalah surat 2 ayat 121. Itu hamas, jahar, syiddah, isfital, ismat gitu kan. Yang 17 sifat itu ya, takrir, infitah gitu kan, istitolah. Nah, ini yang perlu kita kuasai. Kayaknya udah perintah Allah gitu kan, untuk memahami pengucapan, karena mahraj itu berkaitan dengan komunikasi. Kalau komunikasi kita kurang tepat, artinya meleset, melenceng, maka kemelencengan ini akan menjadikan malam yujawidil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak mentajwidkan athim maka berdosa gitu kan. Alhamdulillah. Nah, dia bukan Allah segala puji gitu kan. Allah Maha Pembenci. Nah, beda gitu kan. Jadi maknanya juga beda. Makanya jadi berdosa gitu. Apa dengan kita untuk selalu memenuhi perintah Allah, berikan haknya, sifatnya, wahrojnya dan sifatnya ya. Jangan sampai asal ucap kul huwallahu ahad, makanlah bahwa Allah satu, Allah dimakan. Bukan kul tapi kul. Kalau kul kan katakan, ucapkan, tapi kalau kul ada turun, kul makan. Nah, jadi Allah suruh dimakan. Tuh, jadi ya berdosa situ ya. Ya, jadi setiap pengucapan maka mahrajnya, tempat keluarnya di mana. Nah, ini harus tahu posisinya di mana. Oh, si kop ini adalah lidah yang paling pangkal, taikan ke atas, bukan ka tapi ya ka makan ke bawah, tapi ya itu kan ke atas. Qul, bukan kul huwallahu ahad, Allahu samad ya. Qul huwallahu, qul taikan ke atas. Kul, jadi ya pecah ya, maknanya berubah. Lanjut ke tadi, iyyaka na ya nun
nun lidah yang di atas la na ra, nah, itu sama masuk ke ain a yang ada di tengah na, bukan na, ada aliran ya. Iyyaka na, kalau na tertutup kan, iyyaka na'budu wa iyyaka na, jadi semain iyyaka na, bukan iyyaka na'budu, tertutup ya, hamzah mati. Iyyaka na, taikan ke atas, ngalir, di bawah kan ke atas. Iyyaka na'budu, jadi iyyaka na'budu, nah itu enggak ada aliran. Na, ain, ya, ada hidung sedikit ke atas. Iyyaka na, tapi tetap dia ada posisi di bawah. Iyyaka na, ya, di tengah-tengah, ya, karena dia masuk wastal halqi. Ai ubana an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani ma'i an ani di tengah-tengah ya. Iyyaka na'budu ba huruf syafatain, dua bibir, dal huruf ujung lidah lisan ya. Iyyaka na'budu budu wa iya, nah wa iya, waw huruf syafatain, wa iya ya masuk ya, terus jangan sampai berpikir gini, kalau nun mim yang bertasdid itu masuk kepada gunnah musyaddadah. Tapi kalau iya yang bertasdid jangan ditahan, jangan iyyaka na'budu wa iya, nah jangan ya, hanya yang nun dan mim yang bertasdid itu yang ditahan tuh. Nah, nun mim yang bertasdid itu poligami ya, dia bisa disebut idgham bi gunnah dan dia juga bisa disebut gunnah. Jadi poligami, boleh nyandung ya. Bisa disebut idgham bi gunnah, bisa disebut gunnah, tapi yang patokannya dengung. Nah, bagaimana persyaratan dia disebut idgham bi gunnah, si nun dan mim yang bertasdid? Persyaratannya sebelumnya harus memiliki nun sukun atau tanwin. Itu. Baik tanwin fathah, tanwin dhammah, tanwin kasrah, maka dia disebut idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Masuk dengan dengung. Karena dia masuk kepada al khaysum. Ya, kalau ada al khaysum enggak tahan. Itu kalau di sini nggak ada ya belum masuk, itu kesempurnaan makhraj karena masuk al khaysum. Tapi kalau mim nun yang bertasdid masuk ke gunnah musyaddadah, persyaratannya adalah fathah, dhammah, kasroh biasa. Gitu. Jadi fathah biasa, dhammah biasa, kasroh biasa. Jadi nggak ada fathah dua, fathah tain itu kan. Nah, jadi itu perbedaannya gitu kan. Jadi oh ini mah idgham bi gunnah, oh ini gunnah. Nah, itu jadi kalau ya nun mim wawu masuk kepada idgham bi gunnah. Gitu. Nah, jangan sampai ia juga dimasukkan kepada idgham bi gunnah itu atau gunnah gitu. Kalau nun mim ya walaupun sebelumnya adalah fathah dhammah biasa, tapi dia memiliki gunnah musyaddadah ya. Kalau iya mah tidak, iya dan wawu tidak. Iya dan wawu yang bertasdid sebelumnya persyaratan adalah fathah dhammah kasroh biasa tidak ditahan
Itu. Hanya yang ditahan itu adalah mim dan nun. Mim yang nun yang bertasdid. Kalau waw dan iya yang bertasdid tidak boleh ditahan. Kalau barisnya atau harokatnya fathah, dhammah, kasroh biasa. Tapi kalau sebelumnya adalah tanwin ataupun nun mati, fathatain, dhammatain, kasrohtain, dia ditahan. Jadi masuk kepada idgham bigunnah dan masuk kepada kelompok al-khaisyum. Ya, itu di Al-Jajalah kalau salah ya. Lanjutkan. Nah, jadi ya yang bertasdid tidak ditahan. Wa iya atau bi kan? Wa iyyaka ka ya hamesnya. Wa iyyaka nas. Nah, nas ya sin. Ya, sin itu secara mahruz adalah keluar dari ujung lidah ya, bertemu dengan gigi seri bagian atas agak ke bawah ya. Temennya ada berapa? 3. Sa, so, sama pop. Apa tah? Sa, so, sama apa? Za, zai. Nah, itu semua harus itu teh. Ya. Nah, lebah. Jadi si za itu masuk kepada kelompok sin dan so. Jadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri tapi agak ke bawah. Itu tah. Gitu kan. Kalau enggak gitu Pak, agak recut dengannya. Itu. Jadi ujung lidahnya agak ke gigi seri tapi agak ke bawah. Itu. Enak kan? Unzila ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wiz. Awas ya, bukan angka wijrok. Awas lah itu. Za itu ya. Wizrok. Nah, za itu dia. Kadang-kadang di ala insyirah tuh wijrok, wiz itu zai. Jadi mahruz dengan sa. Gitu kan. Nah, lebah. Jadi karena dia masuk kepada so dan so, sa dan za itu inhirab. Jadi seperti ya lebahan. Jadi sa, so, za, bukan. Jadi za. Nah, jadi za itu empuk karena lidahnya agak ke bawah gitu. Nah, itu. Wa iyyaka nas ya. Jadi bersih, nas. Ya. Jangan nash, awas. Nas. So sa za, so sa za. Ya. Sa si su bas su san sanisas naminal muslima si san sanisa sa nas ta'inas ta ada hamas. Wa iyyaka nasta'in ya ta ya ada desisnya, ada hamasnya, ada napasnya. Wa iyyaka nasta'in ya 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setiap huruf, setiap yang mahruz, karena mahruz adalah tempat keluarnya huruf, maka setiap membaca itu harus pakai perasaan. Tanpa perasaan dia nggak akan bisa masuk, ya. Dan dengan sifat. Ya. Nah, di sini
di surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6 yang ke-7 ini adalah yang agak rawan. Di mana rawannya adalah ihdinas. Nah, pada saat dia diambil ihdinas, jangan ihdinas siratal yasin itu mah ya marotnya beda. Nah, tapi agak sepiucu ihdinas si. Nah, jadi jangan berubah ihdinas si, jangan ihdinas si, tetap pada posisi agak mencucu ya, tapi itu mojong deui, dah bukan ihdinas si, bukan si, ini bukan meringis, bukan si so si su bas su sang sanisas naminal mus nimasi sang sa so si so, posisinya sama tapi agak so ya, secara marot sama kan, sama tapi ada mencucu dikit, nggak monyong lah, tapi itu jangan andal monyong ya. So si su si. Nah, pada saat dia di kasroh dan sampai bersamaan samangan siro, nah, si ihdinas siratal, nah i ingat i ya, aksal halki di bawah a sama dengan h, i ya, wah ya, jangan banyak-banyak lah juga, cukup, di ulah, itu belum masuk ke h dada ya, nggak di h bukan dada, di bawah kan masuk al-hal, kalau yang beda kan nah itu beda jelas kan, dinas, itu h salah. Nah, kalau cukup aja dinas ya, itu mah berarti ya, nah, bukan hadada, tetap masih di al-halku, nah, cuma di bawah cepat dinas ya, ya. Dan jangan terjebak bahwa sina itu adalah ada alif, tapi jangan sampai tetap panjang ihdinas siratal, jangan ya, ayat terjebak ya, masuk ke alif lam samsiah ihdinas ihdinas siratal. Nah ini to ya, to dua memiliki sifat yang satu adalah isti'ala artinya terangkat ya, lidahnya terangkat ke mulut atas. Po ya, huruf istilah kan ada 7, kho, sho, bo, po, bo ya, itu huruf istilah artinya naik ke atas, lidahnya naik ke mulut. Po sirom po, dikuatkan lagi dengan itbak, artinya huruf yang lengket. Jadi lidah bertemu dengan gigi ya, naik ke atas, mulut atas, lengket. Po ya, jaga jangan sampai ada desis to ya, itu terpeleset to, jaga ya, huruf istilah, huruf itbak kuat, juga huruf kolkolah lagi kuat, po ampo anto to, itu nanti pecah pas po, huruf kolkolah, isti'ala, itbak, lengket ya. Ihdinas sirara, ada takdirnya, ada pengulangnya. Ihdinas siratal ya, ihdinas siratal mus. Nah, baru ini tol masuk alif lam samsiah, alif lam qamariyah, maaf.
karena tanya adalah sukun, ya huruf ya ada hurufnya. Ya. Siratal nah baru meringis mustaqim qa ya, bukan mustaqim tapi mustaqim suqa qim ya. Ihdinas siratal mustaqim 1 2 3 ihdinas siratal mustaqim ya, masuk ke ayat yang ke-7 yang terakhir. Sama ini ada huruf sha, jangan siratal ya, ba ya, bukan siratal nah, ada monyong, ada mencucunya. Ra ada getaran fathah berhadapan sama alif. Nah, fathah berhadapan sama alif pasangannya disebut tabi'i ya. Ra siratal ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dibaca dulu 1 2 3 siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi awas ya, agak cucu jangan sampai meringis. Sira matabi ra. Tadi penguatan po itu huruf isti'ala, huruf itbaq, lengket ya. Dan qalqalah juga artinya harus kuat. Po siratal ladzi masuk tol, masuk samsiah. Nah, di sini hati-hati bukan siratal ladzi nadza ya. Sida ini pengucapan huruf, ada keluar huruf ya, lidahnya keluarkan sedikit, digigit sedikit ya, dengan gigi seri atas ya, dan lidahnya dikeluarkan. Itu mahrud daripada za. Mana mahrud yang temannya? Ada 3 kan? Apa? Sa kan digigit ya. Sa si subas susang sanisas naminal mus nimasi sang sanisa. Jadi walaupun gigit tapi ada desis. Nah, yang mahrudnya kan tadi yang kaitan dengan za sama. Za ya. Za zi zubaz zu zang zani zaz naminal muzni mazi zang zani za. Nah, yang satu lagi adalah zo, bukan zo tapi zo, sama digigit. Zo zi zubaz zu zang zani zaz naminal muzni mazi zang zani za. Zoni zo ya. Jadi digigit sa, za sama zo ya. Jadi siratal ladzi panjang karena ada ya. Ladzina masuk ke alif berubah ke bawah kan. Siratal ladzina gejelikan. Ladzina ini enaknya. Jangan bergeser. Siratal ladzina salah. Siratal ladzina nah, jadi jawabnya ada karena di bawah kan. Siratal ladzina
an, naik lagi ke atas lagi, ya. Siratal ladzina an'am. Jadi main tetap, jadi harus ada ya oper giginya. An'am. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu enggak bisa karena ada tempat keluarnya, ada di bawah, di tengah, di atas gitu kan. Bawah, tengah, atas, ada al-jaubnya, ada a, i, u. Ya alladzina an'amta 'alaihim itu enggak bisa ya. Jadi harus berikan haknya gitu ya. Haknya. Jadi dia memiliki hak dan sifatnya sempurnakan. Siratal ladzina an'amta an'am masuk ya, an'am ain ya, atas kan ha a, an'amta, nah ta desis, ta an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim, alaihim jangan jangan hirung, alaihim bawahan, an'amta 'alaihim. Nah itu kan enaknya alaihim, alaihim karena ha ada di bawah aksal haki, a ha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dipakai perasaan karena kalau tidak tepat pada mahrojnya itu juga akan merubah ya maknanya. Maka an'amta 'alaihim, alai tadi kan ain huruf al-halku ada di wastal haki tengah sampai dengan ha, alai alai harfulin, alai him him da ha ada di bawah him. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, yang terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nah ini jangan goi ya, gha mal ya, gha masuk al halku ada adnal halki di atas, kha sama gha, kha gha ya, ghai empuk ya, ghai kan awalnya go goiril magdu gitu kan, goiril magdu itu tutup, buka dikit, mag gitu. Jangan tertutup, tadi buka dikit kerannya, mau ghibal ghon ghani ghana minal mughni ma ghiran ghani gha. Jangan juga sampai agak atas jadi gha ayat. Ini agak lumayan ya, kalau tidak dilatih mau ghibal gha ya, jangan gogi gubag. Dikhawatirkan juga akan kalau tutup mantul magdu, ghairil magdu berat Pak, ghairil magdu susah ya, karena dia nggak bisa mantul kalau dibuka kerannya dikit. Kalau tertutup pasti mantul, berat untuk menjaganya. Ghairil magdu, ghairil magdu berat dibuka, mal ya, ghairil maghdu. Nah, gha ya
ghai harfulin ril masuk alif lam qamariyah mal mim pas syafatain mal tadi sama mal du beda ya, ada istilah istitolah ya, hafatul lisan atau dua gigi dua sisi lidah atau salah satu bertemu dengan gigi geraham, boleh satu enak mah dua kan dia ada memiliki sifat istitolah, memanjang suara dari awal sampai akhir, suaranya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alai sama ya, bukan alai, bu panjang madbi bi a. Nah, tadi huruf ain, huruf wastul halqi alaihim, jangan ditahan. Mim bertemu sama waw idhar sapawi, hanya mim bertemu sama ba ya ikhfa sapawi, mim bertemu sama mim idgham mislen idgham mim itu yang ditahan ya. Kalau mim bertemu selain daripada mim sama ba jelas mimnya. Alaihim wa jangan lepas alaihim ghairil maghdubi alaihim walam sama do kan walam do kasih apa 6 ya, ini mad lazim mutsaqal kilmi ya, ini mad lazim mutsaqal kilmi bo panjang 6 sudah 6 masuk ke lam walam bod, jadi pas ke lam ketujuh lin, gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya, 1 2 3 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah surat Al-Fatihah ya beres ya, 7 ayat ya sebagai pembuka yang sering dibaca sehari sebanyak 17 kali ya, mudah-mudahan dengan sudah ditalakinya Al-Fatihah pada saat kita bacanya sendiri ya, kalau dengan imam mah semuanya tanggung jawab oleh imam ya. Itu kalau sendiri ya mangga aja tanggung jawab sendiri ya itu, tapi ya tetap akan ditanggung jawab oleh gurunya, aman, masih aman gitu kan, masih aman. Ada yang tanggung jawab, yang tidak ngaji mangga itu mah. Kalau kalian mah tanggung jawab, salah mah dosa, itu dosa mah dosa tetap sih, cuman tetap diberi pahala lagi gitu kan. Jadi dosanya sekian, pahalanya kan, pahala dengan ini tetap salah mah dosa. Nah itu mah tanggung jawab sendiri, tapi tetap ada yang nyetir nabrak kan nggak ganti enggak kan, tanggung jawab si ngalatih supir kan, udah jangan cegur nabrak. Nah, kan nggak mungkin bayar sendiri, enggak, udah tanggung jawab saya gitu kan, sama si pelatih sama seperti itu, salah tanggung jawab. Kecuali yang tidak mengaji lepas mangga itu mah tanggung jawab sendiri, salahnya itu nubruk tanggung jawab sendiri ya. Cukup dengan kita sama istighfar, hamdalah kepada masjid, astagfirullahaladzim, alhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.